Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku dimanapun berada. Nih, istrinya Pak Rois itu sekarang ini lagi dikelilingi dajjal. Manusia dajjal kata iblis kan dijadikan pelatih, masih makan narkoba. Nah, sekarang ini istri Pak Rois ini kan minta bantuan sama ilmu-ilmu dari perdagangan atau kiai ya. Ya kan? Jadi mereka itu, istri Pak Rois itu minta tolong sama perdukunan dari ilmu-ilmu kiai atau ilmu dukun itu sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang laki-lakinya itu sering membaca Sampurasun. Ya, kalau mau pengobatan salam sejahtera bagi saudara senusantara dan di luar Nusantara yang mungkin sedang menyimak. Penghancur anak vital tuh. Mohon izin kepada jin Allah dan dajjal ini tadi bisa diangkat, sepuh dan akan mau sepuh dan para leluhur Nusantara. Dan Pak ini panas dari pinggang sampai ke bawah ini panas. Kalau ini dukunnya ini masalah Pak ini orang Palembang. Dukun-dukunnya pelacur itu. Negeri non elok sebesar Nusantara. Jadi penghancur umat manusia ini sebenarnya orang-orang keragamannya. Dengan jumlah penduduk yang begitu banyak dan tersebar di hampir setiap penjuru. Belum lagi kekayaan alam dan hayati yang terkandung di dalamnya. Tentulah pemimpin negeri ini haruslah sosok-sosok yang sejatinya telah mendapatkan izin wahyu keprabuan dari Yang Maha Kuasa. Karena tidak hanya sulit, tetapi juga sangat besar dan tinggi amanah tanggung jawabnya. Untuk menjadi seorang pemimpin di negeri ini bukanlah hal yang mudah, bukanlah hal yang bisa dipersiapkan dalam waktu yang singkat, atau hanya sekedar pamor ataupun tenar. Kalau yang namanya Siti Sinarwati, jutaan manusia hingga jutaan hektar luas Nusantara sekolah SMP SMA itu kendam. Ada pada amanah yang ditanggung di atas pundak. Itu yang paling berbahaya. Padahal dia udah satu. Tak luput dari ketersiapan seorang satria Piningit yang ditunggu-tunggu kelak akan muncul sebagai ratu adil di negeri ini. Tempaan demi tempaan kehidupan yang dilaluinya sejak usia belia. Melancarkan aksinya narkoba. Hikmah demi hikmah yang harus direnunginya. Kebahagiaan akan ketertuntasan satu persatu setiap tugasnya. Cara musnahkan menebarkan kasih dan sayang kepada siapapun, ataupun menahan amarahnya karena beliau tidak boleh serta-merta mengadili ketika menghadapi ketidakseimbangan. Tapi caranya jangan sampai kalau kalian yang bagian dari proses kedewasaannya untuk kelak akan memimpin negeri besar ini. Tirakat atau puasa ini sama ya, artinya orang tirakat itu menyucikan rakyat kehidupannya yang merupakan sarana untuk mendapatkan ilmu dan kemampuannya. Udah kalian tirakati, zikir bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku adalah terus mengasah kepeduliannya terhadap sesama. Mengenali kehidupan adalah kekuatan. Bagaimana mengelola perasaan simpati dan empati dengan bijaksana dan cepat tanggap. Orang-orang suka Tak perlu sungkan menerima karena rasa kejahatan bahagia ini tadi ataupun timbulnya dari terjatuh orang-orang dari pelajar. akan kesedihan Pelacur ini yang belakangnya ada dirasakan dukunya, oleh ada umat dukunya, ada lainnya. kiai, Menekan hilang kiai, ego akan kiai perasaan iblis iri dengki dan dukun iblis. terhadap pencapaian yang belum didapatkannya dibandingkan Ini orang yang lainnya. membuat penyakit sukma ini. Belajar bahwa manusia haruslah mampu memanusiakan manusia Ada tiga bila ingin menjadi manusia penyakit yang sejati. diderita umat manusia, ada tiga. Kedua adalah dahaga akan berbagai bidang keilmuan sebagai bekal arah tujuan kehidupan yang tidak hanya untuk menolong dirinya sendiri, tetapi juga umat lainnya. Senantiasa mengisi, memperbesar kecerdasannya untuk siap memahami berbagai bidang implementasi kehidupan. Karena beliau sadar bahwa ilmu yang baik dan benar akan senantiasa terbawa hingga kapanpun juga. Menggali dana, Maka beliau tak pernah merasa lelah dengan belajar dan terus belajar dengan terus mengurangi isi gelasnya agar semalaman dia nggak baca pikiran baru nggak mempan, nggak kotian. Ketiga adalah terus berusaha Makanya bermanja kejahatan di seluruh Indonesia ini gara-gara Tuhan ini. Sang Maha Penciptanya. Mengenal syariat kehidupan yang disertai marifat secara vertikal dan horizontal. Tas, panas. Memiliki rasa eling akan ketakutan. Cara buat pakarnya itu tadi. Agar Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku yang mandi suci, aku minta ampun ya Allah. Jaga dan lindungilah raga jiwaku ini dari kejahatan segala untuk makhluk. kembali mengerti kesejatian akan makna tujuan dari perjalanan nafas yang sesungguhnya. Karena kalian buat pagar diri bisa, otak kita ini juga harus dibakar. Caranya kayak mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku yang mandi suci, aku minta ampun. Jaga dan lindungilah otakku ini dari kejahatan segala makhlukmu, dari bentuk apapun itu, dan hancurkan ya Allah otak dan salah segala makhlukmu yang berani dikuasai. Kenapa seperti itu? Karena ilmu perdukunan, ilmu kiai, dan kita tadi bisa membaca pikiran kita, katanya neraka. Karena ketiganya, sementara otak kita ini nggak boleh dibaca oleh manusia, itu nggak boleh dibaca sama orang lain, itu nggak boleh. Karena namanya umat manusia hidup itu pasti berpikir. Maka gitu. secara tak sadar akanlah terus berdatangan ilmu dan kemampuan baru yang itu resiko dia. Kalau dia mau gila, menghancur otaknya, di itu resiko dalamnya dia. adalah karomah yang Allah hadiahkan kepadanya untuk menolong umat. Karena orang Jawa itu biasanya hanya baca pikiran, baca batin. Kalau jin mau disuruh, ya jinnya datang nengok kita. Adalah bagian dari syiar perubahan peradaban yang itu lebih ilmu yang sempurna atau cukup kuat dan sepadan, juga fatonah dan amanah. Negeri ini memerlukan perubahan. Jadi cara kala bendu wis mingernya ini nanti kalau perempuan-perempuan pelacur-pelacur ini, janda-janda itu udah kalian pasang kayak penghancur alam sifat baru kala bendu minggir. Kuat, gagah, pintar, dan yang lainnya. Kalau kalian nggak membunuh orang-orang itu, laki-laki yang suka berbuat maksiat ini, jadi seandainya akan menjadi akhirnya apa? satria-satria Tanah kita ini pilihan akan Tuhan kosong karena banyak apa? untuk Karena anak-anak yang bersama-sama menegakkan kebenaran dan ini tadi kebaikan dari anak bagi yang siapapun, dijatuhkan. didasari dengan ilmu dan kemampuan yang diberkahi oleh Tuhan yang Maha Mulia, demi kehidupan yang lebih baik di negeri ini. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bukan salahmu apa
asal dia yang mau penyakit, dia yang akan mengobati kelompok, dia yang berpenyakit, dia yang akan mengobati. Itu yang direncanakan sama kelompok-kelompok mereka. Kita nggak berani membunuh mereka, kita yang akan namun itu nggak bisa. Tadi aku ketemu sama kiai, tak tanya begitu, dia nggak mau. Dia nggak mau. Makanya orang itu sengaja membuatnya satropin Imam Mahdi, ya kan? Cuma seperti itu terus, nggak bakalan habisnya karena dia orang-orang itu nggak mau ngangkat senjata. Satropin yang udah muncul diajari untuk memerangi kejoliman, kejahatan ini nggak mau. Udah dikasih tahu Dajjal itu manusia yang merasa dirinya kebal. Contohnya kan udah ada di channelnya di Pak Roy. Di channel IKN juga banyak yang lehernya diginikan, nggak mempan, ya kan, dicocok gini nggak mempan, para kiai atraksi pedang contohnya. Itulah manusia Dajjal. Makanya dikasih nama Dajjal itu manusia yang merasa dirinya kebal. Karena sekarang udah ada agama Muslim, udah tahu arti Bismillah ibaratnya. Jadi kita bisa membunuh mereka dari jarak jauh. Jangan nunggu kita yang dibunuh atau diserang. Berapa banyak orang yang dibunuh secara kecil, dijuluki apa kemarin? Pandemi. Itulah inilah yang nyerang Pak Ros, inilah yang nyerang keluarga Pak Ros. Itulah yang dibuat ilmu pencaksilat itu. Maka coba kalian pasang banyak-banyak seperti itu. Habis enggak orang-orang yang suka pencaksilat itu? Habis itu nanti. Tapi selain Pak Ros, jangan sampai bilang-bilang kalau kalian yang buat. Kalau kalian mau mengamankan negara supaya enggak ada maksiat lagi. Kalau maksiat itu kalian binasakan di tanah Jawa, enggak bakalan ada bencana, bakalan ada malapetaka. Karena orang-orang ini enggak bakalan bisa dinasehati. Wih, jangan berbuat maksiat, dosa. Kamu laki-laki berbuat maksiat dosa itu bunuh anak kandung sendiri, yang jadi anak itu air mani bukan air susu. Enggak perlu percaya. Karena yang buat malapetaka ini ya ilmu perdukunan dan para kiai. Contoh kayak susu itu juga iblis. Dalamnya itu iblis. Makanya jangan tertipu. Di channelnya TJD, Kebangkitan Spiritual Nusantara. Spiritual Nusantara apaan? Ya kan? Yang ngerti ilmu itu dari Jawa Timur sampai Jawa Barat. Yang manggung di YouTuber itu ya dari Jawa Timur sampai Jawa Barat. Luar Jawa juga nggak ada. Nah, luar Jawa sibuk cari makan tapi jadi korban dari kebejatan tanah Jawa. Kalian lihat wali ada berapa? Wali 9, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Bonang, banyak sunan. Tapi buktinya apa? Yang terkenal pelacurnya. Pelacur yang mendunia orang mana? Ada orang Bali? Nggak ada. Ada orang Lombok? Nggak ada. Ada orang Papua? Nggak ada. Ada orang Kalimantan? Nggak ada. Ada orang Aceh? Nggak ada. Ada orang Batak? Nggak ada. Ada orang Melayu? Nggak ada. Ada orang Padang? Nggak ada. Ada orang Dayak? Nggak ada. Ya orang Jawa. Kata bilang nol. Awas jangan tertipu sama orang Jawa. Yang sibuk kepoh penistaan agama siapa? Ada luar Jawa? Nggak ada. Ya tetap laki-laki perguruan dari tanah Jawa nyebar di luar Jawa. Orang Jawa bisa ngobati enggak?
Yang bisa ngobati malah yang terkenal siapa? Ibu Ida Daya. Karena Ibu Ida Daya itu tulus, memang betul-betul dari para leluhurnya. Tapi kalau kena karma nggak bisa dia. Yang bisa diobati Ibu Ida Daya itu penyakit yang diserang para penyakit yang dari jin. Contoh kalian kencing, kalian di hutan dimanapun gak permisi, akhirnya kalian diajar sama orang halus. Nah itu baru bisa dapat Ibu Daya. Kalian suka nyuri atau apa nggak tahu lah, terus tanganmu diputar kayak gini sama orang halus itu. Kalian kencing gak permisi dipukul sama orang halus ini tadi. Dukun dulu itu seperti itu. Tapi kalau dukun ada salah satu dukun maksiat. Karena sesepuh yang seperti Ibu Ida Daya itu kalau di Jawa itu contoh kayak revokasi, disebut secara halus gak mempan dikasih diracun. Karena orang-orang yang iblis ini tadi takut. Para saja di Jawa dulu juga dibuat seperti itu. Mau diracuni nggak mempan kok. Kalau dikasih racun kan mau obatnya susu tawar. Serang mereka Bapak Roy menghadap sama Allah, zikir bismillah, hancur sendiri. Karena Pak Roy, Tuhan Pak Roy itu bukan dukun, bukan kiai. Makanya Pak Roy diserang berapa banyak sama orang-orang ini cuma tersenyum. Ini kan belum kuat nih, masih kuat, masih sanggup diangkat sama jin ini tadi kan, atau ya berdajal ini kayak penghancur itu tadi. Nah itu bisa dibilang sebelah khodam pusaka. Nanti Jumat besok ditambahin lagi. Makanya Pak Aris itu hanya main-main, masih main-main sama ini. Nah, Pak Aris kan masih banyak PR, banyak yang harus dikerjakan. Pak paling nggak hanya fokus untuk satu ini. Ini udah direncanakan udah lama. Karena preman-preman pemuja maksiat ini dia akan berbuat maksiat, terus dia akan nyelakai yang lainnya terus. Orang-orang baik dibunuh, orang-orang kaya dibunuh lakinya, diambil hartanya, istrinya kasih narkoba untuk pelampiasan nafsu birahi. Janda-janda itu dijual belikan sama preman-preman itu, diminta uangnya untuk senang-senang, untuk minum, untuk makan narkoba. Disinilah letak kehancuran negara kita ini. Itulah yang dijuluki PKI zaman dahulu. Jadi Pak Rois ini tadi bisa sengsara itu ya gara-gara istri yang udah seperti itu. Dari mulai istri Pak Rois nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor Ratu Iblis yang nama Sinarwati ini tadi. Nomor 5 itu yang Tegar. Nomor 6 yang Namandat. Kalau nomor 6 ini sebenarnya pikir Pak Rois itu masih bisa disadarkan. Rupanya wallahualam gak bisa, memang harus dibinasakan preman-preman dan dukun cabul gitu. Kalau nggak dibunuh bangsa gak ada nyaman. Makanya meratakan tanah Jawa itu cukup dengan dipasang di kemaluan perempuan, habis orang Jawa. Ada 100 atau 1000 perempuan aja habis.
yang betul-betul kuat buat jangan tanggung bisa diobati, tapi kuatkan terus, karena kalian nanti akan ketemu sama Rasulullah. Contoh kayak Pak Rois, istri Pak Rois itu digauli satu hari satu malam ini berapa kali digauli, harus terasa, baik lubang kemaluannya, lubang batang mulutnya, sekali Pak Rois terasa. Jadi orang-orang musik ini tadi nggak bisa dikasih tahu, makanya Pak Rois nggak mengajar perempuan yang dia tetap laki-laki. Dulu istri Pak Rois buat seperti itu, Pak Rois seperti disebut diajar lagi, diganggu lagi keluarga. Padahal keluarga Pak Rois dulu udah nyaman, tapi dibuat seperti itu. Tapi Pak Rois nggak boleh, sebelum dinikahi udah direncanakan mau dipasang. Bahkan itu Pak istri Pak Rois sebelum pergi itu udah diperingati juga, pergi dari akan tutup kembali, siapa yang akan mati. Jadi hikmahnya apa? Semenjak istrinya Pak Rois pergi ini, Pak Rois jadi dalangnya, istri Pak Rois jadi layang. Dia tugasnya sangat mulia. Mulianya kenapa? Dia menghapuskan orang-orang juli, dia menghancurkan orang-orang yang suka memaksa. Mana yang lebih kasihan? Kalau kalian punya hati, kalian punya mata, membunuh bayi yang tak berdosa atau membunuh kedua orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita hancurkan sama-sama. Ajaran Pak Rois enggak ada yang bisa